Pemirsa, Ketua RW 10 Karya Bakti membongkar kesaksian palsu Abdul Pasren soal keberadaan terpidana kasus Vina. Abdul Pasren yang dianggap sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki diduga berbohong saat memberikan keterangan pada tahun 2016 silam ke polisi. Dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu informasinya di tahun 2016 ini bagaimana? Ya, kalau misalnya menyampaikan kesaksian palsu ya itu tidak benar. Ya itu jadi sesuai dengan keterangan saya begitu. Terpidana itu semuanya tidur bersama di rumahnya Pak RT. Iya. Abdul Kahfi itu nggak diambil. Pertanyaannya adalah apakah penangkapan itu sudah dibicarakan dengan Dede, dengan AF, dengan RT Pasren? Pas waktu itu yang saya ingat, Pak RT tidak mengakui kalau salah satu terpidana itu keponakannya, Pak. Salah satu terpidana adalah keponakan Pak RT? Iya. Sebentar, siapa itu Bu? Suprianto. Sebentar, berarti Ibu ada hubungan saudara dengan Pak RT Abdul Pasren? Iya. Gimana ceritanya? Itu uwa saya. Paman? Uwa. Iya, Uwa itu paman ya? Iya. Pemirsa, Ketua RW 10 Karya Bakti membongkar kesaksian palsu Abdul Pasren soal keberadaan terpidana kasus Vina. Abdul Pasren yang dianggap sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki diduga berbohong saat memberikan keterangan pada tahun 2016 silam ke polisi. Dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu informasinya di tahun 2016 ini bagaimana? Ya, kalau misalnya menyampaikan kesaksian palsu ya itu tidak benar. Ya itu jadi sesuai dengan keterangan saya begitu. Ya. Anda pada saat itu berada di mana, Pak? Ada di rumah, tidak tahu. Ada istilah yang meninggal begitu, tidak tahu sama sekali. Ke-8 terpidana ini seluruhnya, bahkan 11 ya pada saat itu, ini berada di rumah Pak RT. Anda menanggapi informasi ini seperti apa? Tidak ada di rumah saya, sedangkan rumah itu tertutup, kunci ada di saya. Oke, satu pun dari pelaku ini yang saat ini ditahan ya, Iya. tidak berada di rumah Pak Pasren? Tidak. Sama sekali? Sama sekali. Dari sore mungkin? Tidak. Karena lebih dari satu loh Pak yang kemudian ini menyebutkan sempat kumpul-kumpul di rumah Pak Pasren. Enggak. Enggak ya? Enggak. Kalau memang keterangan yang Anda berikan di tahun 2016 ini memang sudah sebenar-benarnya, Ya. sesuai fakta begitu ya, Ya. apa yang menyebabkan Anda seakan menghilang begitu? Demi untuk keamanan dan kenyamanan saya, karena saya sudah tua begitu, barangkali ada hal yang tidak diinginkan, tidak ada yang mengusir saya tuh, hanya kemauan saya sendiri untuk demi keamanan dan kenyamanan saya. Kan tadi udah bilang saya sudah tua, enak, jadi tinggalnya pindah sini begitu. Ada informasi juga Pak yang ingin saya konfirmasi bahwa Anda sempat didatangi oleh salah satu orang tua atau keluarga dari terdakwa ya pada saat itu Ya. untuk membebaskan dari kasus ini dengan membawa sejumlah uang. Jadi sih setelah orang tua sih datang. Orang lebih dari satu ini? Lebih dari satu. Baik. Ketok pintu itu. Tapi yang membukakan itu istri saya. Jadi saya tidak bisa menjawab apa-apa karena saya tidak tahu menahu. Nanti katanya mau dikasih imbalan, tapi saya tidak mau. Sepeser pun saya tidak mau. Anda mungkin ingat satu nama setidaknya, orang tua siapa yang datang ke rumah? Rasa nggak usah diberitakan. Memberikan kesaksian palsu informasinya. Permintaannya ada. Permintaan tetap ada. Permintaan dia suruh mengakui tidur di rumah tadi ya keren. Nah, karena memang tidak tidur di situ, makanya imbalan tadi tidak pernah dibuka. Iya. Mesti ditolak kan? Ya guys, itulah isi dari wawancara eksklusif antara Bapak Pasren dan juga tim media dari TV One. Di sini tim dari media TV One ini ingin mengonfirmasi kepada Bapak Pasren tentang kesaksian yang diberikan pada tahun 2016 silam. Akan tetapi tetap saja Bapak Pasren bersikukuh dengan apa yang telah disampaikannya pada 2016.
bahwasanya semua tersangka yang ada di penjara saat ini tidak pernah menginap di rumah Bapak Pasren. Dan juga beliau di sini beralasan kenapa pada setelah memberikan kesaksian beliau menghilang tiba-tiba. Beliau menyampaikan bahwa beliau ingin ketenangan, tidak mau diganggu, karena menurut keterangan beliau pada saat itu ada beberapa di antara orang tua dari tersangka mendatangi Bapak Pasren dan ingin memberikan imbalan agar Bapak Pasren ini mengubah keterangannya dan mengatakan bahwa anak mereka benar menginap di rumah Bapak Pasren. Tapi di sini Bapak Pasren mengatakan bahwa beliau menolak tawaran itu. Beliau tidak mengambil 1% pun. Bagaimana guys menurut pendapat kalian? Apakah kalian percaya dengan keterangan Bapak Pasren ini atau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bapak Pasren? Silahkan berikan tanggapan kalian di bawah ini. Kavi itu sempat menyatakan keterangannya secara jujur bahwa terpidana itu semuanya tidur bersama di rumahnya Pak RT. Tapi kemudian ada perubahan, dari perubahan tersebut merubah pernyataan awal yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Kavi kayak gitu. Ini yang benar yang mana nih? Yang keterangan pertama apa yang setelah bapaknya datang tiba-tiba berubah ya? Menurut analisa saya pernyataan yang pertama yang benar. Yang benar yang menyatakan bahwa terpidana itu semuanya tidur bersama di rumahnya Pak RT. Iya. Abdul Kafi itu nggak diambil. Pertanyaannya adalah apakah penangkapan itu sudah dibicarakan dengan Dede, dengan AF, dengan RT Pasren, atau spontan? Karena tapi memang agak aneh juga kalau spontan penangkapan, kenapa anak RT Pasren nggak dibawa? Ngerti gitu. Nah itu malamnya tuh balik tuh Kafi itu. Apa pertanyaan dalam diri Bapak yang menjadi unak-unak kecurigaan Bapak? Ya, apakah ini ada unsur ini Pak? Konspirasi lah ya. Antara RT Pasren, RT Pasren, AF, aparat, sama Dede, sama aparat. Ya maksudnya dari anggota kepolisian. Makanya pertanyaan itu apa? Sementara itu berseberangan dengan keterangan pertama yang diberikan oleh Kavi, di mana dia mengatakan bahwa saya benar adanya ke-8 terpidana sekarang itu menginap di rumah Pak RT. Kalau memang itu benar, kenapa hanya 8 terpidana saja yang ditangkap? Kenapa Kavi anak Pak RT Pasren tidak ditangkap? Apakah ada kong kali kong dari Kavi, Pak RT Pasren dengan Aep dan Dede juga, atau dengan Ibtu Rudana dan aparat kepolisian? Ya guys, bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian lebih percaya kepada keterangan Kavi atau keterangan dari Pak Pasren? Mengatakan malah tidak ada terpidana itu nginap di rumahnya. Silakan berikan komentar kalian di bawah ini sebanyak-banyaknya. Yang tidur di rumah Pak RT itu bukan 8 Pak, 5. Siapa aja Bu? Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Supriyanto, Jaya, dan Eka Sandi. Ibu adalah kakak dari Supriyanto. Iya. Yang sekarang terpidana seumur hidup. Iya Pak. Di penjara, oke? Iya. Dan 5 yang tadi Ibu sebutkan semuanya terkena penjara seumur hidup. Iya Pak. Karena menurut Ibu pernyataan Pak RT yang bohong. Iya. Kenapa Ibu laporkan sekarang? Ya karena 2016 itu nggak ada siapa-siapa Pak. Kita orang kecil mau lari kemana? Kita sedangkan itu kasusnya kasus polisi, yang dibunuh anak polisi, dan yang membunuh juga katanya anak polisi Pak. Itu katanya kan, iya. Artinya belum tentu benar. Tapi iya. Ibu yang dengar seperti itu. Iya. Oke, kita singkirkan dulu soal itu. Tapi apa yang Ibu dapatkan waktu itu yang Ibu ingat? Pas waktu itu yang saya ingat, Pak RT tidak mengakui kalau salah satu terpidana itu keponakannya Pak. Salah satu terpidana adalah keponakan Pak RT? Iya. Sebentar, siapa itu Bu? Supriyanto. Sebentar, berarti Ibu ada hubungan saudara dengan Pak RT Abdul Pasren? Iya. Gimana ceritanya? Itu uwa saya. Paman? Uwa. Iya, uwa tuh paman ya? Iya. Jadi hubungannya gimana? Ayah, ibu? Istrinya Bapak Pasren itu ibunya kakak beradik sama ibunya ibu saya. Kandung? Kandung. Sama ibunya ibu? Iya. Oh, jadi ibunya ibu ini kakaknya Iya. Pak RT? Bukan, jadi Istrinya, sorry. istrinya Bapak Pasren sama ya nenek kakak adik. Oh, nenek. Oke, baik. Neneknya saudara kandung. Iya. Tim pencari fakta itulah yang sekarang jadi pengacaranya. Surat kuasanya beredar. Ibu Elsa, Pitra, Rasman. Lah,
Kemarin tim pencari fakta independen, sekarang malah ya membela jadi penasihat hukumnya Pak Abdul Pasren, Pak RT, yang memang lagi dicari-cari karena dinilai diduga Pak RT ini memberikan kesaksian palsu dibandingkan dengan kesaksian banyak orang-orang yang tidur di rumah Pak RT seperti Okta, Pram, Teguh kan gitu, dan para terpidana lainnya. Ya guys, sangat miris ya jika benar keterangan diberikan oleh ibu ini benar adanya, bahwasanya beliau masih saudara dengan Bapak Pasren, dan bahkan Bapak Pasren tidak mengakui keponakannya sendiri yang sekarang ada di penjara. Sebenarnya kita tidak tahu apa sebenarnya motif dari Bapak Pasren ini, ataukah beliau mendapatkan intervensi dari pihak lain, kita tidak pernah tahu sehingga beliau bisa berbohong seperti ini. Guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Ya guys, itulah perkembangan informasi terkait kasus Vina Cirebon ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.